Banat TV. Allah tumbuhkan dari yang awalnya hijau, pokoknya datang berwarna merah kuning, hijau. Apa itu? Itulah namanya pohon cabai. Cabai itu kadang ada cabai yang berwarna merah padahal daunnya hijau. Begitu juga kadang ada cabai tadi berwarna hijau, sesuai dengan daunnya, tapi kadang tak sesuai dengan daunnya, berwarna kuning. Ada nggak cabai warna kuning? Cabai apa itu? Cabai rawit, kuning. Wah, luar biasa. Ini kuasanya Allah. Ini diceritakan. Ini ceritanya entah apa-apa. Nenek kau kemarin tabrakan kamu. Jangan ya cerita gitu ya, usah. Gak penting itu. Ya penting lah Ustaz tabrakan. Iya, habis itu dia jangan ceritakan tabrakannya begini ceritakan setiap satu kampung ceritakan. Sudah sekali saja. Ini mau sampai berbulan-bulan diceritakan. Ya. Yang perlu itu diceritakan tentang kebesaran Allah yang berbulan-bulan. Nah, kalau itu ceritakan boleh, tapi jangan setiap hari. Cukup ya sekedar tahu udah selesai. Jangan diulang-ulang. Yang perlu diulang-ulang adalah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah. Qila ya Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, fa kaifa 'arafta rabbak? Ada orang bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, bagaimana engkau mengetahui itu Allah? Ya Abu Bakar Siddiq. Faqala As-Siddiq radhiyallahu anhu, al-'ajzu 'anil idraki idrak. Apa kata beliau? Ketidakmampuan, kelemahan untuk memahami Allah tersebut adalah sebuah idrak, sebuah kepemahaman. Artinya apa? Untuk mengetahui Allah jangan ceritakan itu Allahnya. Itu maksudnya ya, lemah kita menceritakan Allah itu. Allah itu begini, zatnya Allah. Allah itu begini tidak. Ya. Wal bahtsu fi dzatillahi isyraq. Kemudian membahas tentang zatnya Allah, adanya Allah adalah syirik. Katanya syirik. Maka tanamkan dalam hati untuk selalu bagaimana memikirkan tentang ciptaan Allah, bagaimana selalu dengan adanya ciptaan Allah ini kita tanamkan dalam hati ya, semakin hari semakin dekat dengan Allah dengan membaca ayat-ayatnya Allah, tadabbur ayatillah, tadabburkan ayat-ayat Allah dengan arti-artinya. Karena hati itu bercahaya salah satunya dengan membaca Al-Quran, kemudian paham itu apa yang dibaca. Ini mendatangkan nur, cahaya di dalam hati. Ya, tasfiyatul qalb, membersihkan hati. Salah satunya adalah membaca itu Al-Quran beserta dengan arti-artinya. Paham arti-artinya. Insya Allah mudah-mudahan hati kita ini bercahaya. Jangan sekedar baca saja tak paham artinya. Berusaha setiap arti, setiap ayat diartikan. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, diartikan satu per satu sehingga lama-lama nanti Allah akan berikan pemahaman itu ayat-ayat Allah, sehingga datanglah nur, cahaya, ilmu di dalam hati kita. Nah, cahaya inilah nanti yang bermanfaat ketika kita nanti tidak ada di dunia ini. Iya, kata Ibnu Athaillah,
ainul basirati yashhaduka adamuka liwujudihi, itu ainul basirah, nur ilmu, cahaya ilmu akan nampak ketika kita nanti tidak ada di dunia ini. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah. Ya. Yaqulu an-nasara, ini orang-orang Nasrani telah berkata, inna Isa bin Allah li'annahu la yakun al-maulud illa ma'a wujudil ab. Nabi Isa ini, ya, ini lahir tanpa ada seorang ayah. Wah, Isa bin Allah, ya, lahir Nabi Isa tanpa satu orang ayah. Wa ujiba bi anna amra Adam ajaba minhu, tapi ada yang lebih hebat lagi daripada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa masih diciptakan masih tanpa ada seorang ayah, ada ibunya, tapi ada yang lebih hebat daripada Nabi Isa. Apa kata beliau? Fa innahu khuliqa bila aqala itu ada satu makhluknya Allah diciptakan tanpa ayah dan tanpa ibu. Wah, siapa itu? Wallahi qadirun ala dzalika. Allah mampu atas perkara itu semuanya. Allah mampu berbuat seperti itu. Kuasanya Allah. Ada kadang Allah buatkan makhluknya tanpa ayah dan tanpa ibu. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Mana ayahnya? Mana ibunya? Tak ada. Wah, mampu Allah. Tapi kadang Allah bisa berbuat, ya, menciptakan sesuatu tanpa ayah, tapi ada satu orang ibunya, seorang ibu. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Dan kuasa ini tanda kuasanya Allah. Allah itu qadir, mampu atas sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah itu berkehendak, menghendaki hambanya atas sesuai dengan kehendaknya Allah. Jika Allah menghendaki hambanya itu murka, maka datanglah kemurkaan, ya. Tapi jika Allah menghendaki seseorang itu mulia, semua orang mengatakan dia ini tak mulia, berusaha supaya orangnya satu kampung ini memudaratkan orang yang mulia ini, tetap Allah katakan orang yang tetap mulia, ya. Nah, begitu juga kalau seandainya kita kumpulkan satu kampung ini, satu dunia ini, ya, untuk mencelakai seseorang ini, tetapi Allah katakan dia tidak, sudah kutakdirkan dengan kehendakku, dia tidak termasuk orang celaka, tak bisa kita mencelakainya karena sesuai dengan tulisan Allah, takdirnya Allah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita dituliskan sama Allah. Ya Allah, saksikanlah pada malam ini, ya, mudah-mudahan kita dituliskan seseorang hamba yang berkat daripada pengajian kita ini termasuk dalam golongan taufik dan rahmatnya Allah. Ya, ya, kami ya Allah takut jauh daripada taufik dan rahmat. Ya, maka malam ini yang membacakan kitab-kitab daripada karangan Al-Habib Umar Hamzah Habib Syahwakasan dengan keberkahan beliau dalam kitab Awliya Ulama ini, mudah-mudahan kami termasuk orang-orang yang kau berikan taufik dan rahmatmu ya Allah. Adkhilna fi rahmatika ya Allah, ya Allah, wa wafiqna ya Allah. Allahumma rzuqna wa wafiqna ya Allah. Allahumma rzuqna wa wafiqna li syukrika ya Allah. Allahumma rzuqna wa wafiqna li syukrika ya Allah. Al-Fatihah. Ya, ya, jangan menyangka sudah habis ya ceramahnya ya, belum ya. Nah, jadi ini penyangkaan yang salah. Yang menyangka kalau sudah Al-Fatihah sudah habis ceramahnya, belum, masih banyak lagi ya. Ini penyangkaan orang-orang yang salah. Karena dari ujung doa kata dah selesai, dan siap-siaplah kita pulang ya. Jangan ya, ya. Sudah. Nah, wallahu qadirun ala dzalik,
Ya. Nah, ini kuasanya Allah. Lama mata rajulun salihuna min qaumi Nuh alaihi salam. Tatkala telah meninggal beberapa laki-laki yang mereka ini tergolong orang-orang yang soleh dari kaum Nabi Nuh alaihi salam. Qala ashabuhumul ladzina kanu yattaduna bihim. Ada beberapa sahabat daripada mereka yang mengikuti, yaitu orang-orang soleh ini. Orang soleh ini awalnya mengikuti Nabi Nuh alaihi salam. Apa kata beliau? Lau sawwarnahum, kalaulah kita membuat patung, gambar, iya, membuat patung atau gambar mereka. Mereka ini siapa? Orang-orang soleh yang ada waktu itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena asfaqalana ilal ibadah idza dzakarnahum, maka akan menambah kecintaan kita kepada Allah dan menambah kekuatan ibadah kita kepada Allah jika kita melihat ini gambar, mengenangkan ini gambar orang-orang soleh, sebab mengenang gambar mereka atau mengenang patung-patung mereka ini, ya, menambahlah semangat kita dekat dengan Allah. Fasawwaruhum, maka mereka pun membuat patung ini, gambar ini, gambar patung ini. Patung siapa? Orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Falamma matu, nah, tatkala yang menggambar ini, yang membuat patung ini meninggal dunia, keturunan-keturunannya masih ada lagi patung yang lama tadi. Nah, waja'a kharuna dabba ilahi iblis. Tiba-tiba beberapa datanglah orang-orang, yaitu dari orang-orang yang golongan yang lain dari mereka, kemudian dibisikkanlah oleh iblis la'natullah alaihi, ya, oleh golongan orang-orang yang tadi datang melihat gambar, dibisikkannya, dibuskannya. Apa kata iblis tadi? Faqala innama kanu ya'buduhum, ini orang-orang ini selalu menyembah ini patung, katanya. Wa hum isqunal maqar fa'buduhum, dan karena sebab mereka ini menyembah ini patung, menyembah ini apa namanya, patung ini, maka Allah menurunkan ini, itu hujan dari langit. Allah, sebab menyembah ini patung. Akhirnya apa? Fa'buduhum, orang-orang ini akhirnya menyembah ini patung. Ya, syirik. Ini tauhid yang syirik. Maka ini kalau ada seperti ini, jangan tinggalkan nanti keturunan-keturunan kita dengan gambar-gambar atau patung-patung yang ada. Yakinkan mereka dengan Al-Quran dan hadis, kitab-kitab Allah dan Rasulullah. Allahu Akbar. Ya, man kadzdzaba rasulan faqad kadzdzaba jami'ar rusul. Siapa yang dusta satu rasul saja, utusan Allah, maka orang ini telah berdusta kepada seluruh daripada nabi dan rasul. Dia satu orang saja. Kalau seandainya karomah, tidak, ya, seandainya dia mendustakan, menafikan karomah seseorang, satu orang dia nafikan, ini tidak syirik namanya. Tapi kalau seseorang tersebut menafikan, mendustakan, tidak ada karomah di dunia ini, syirik hukumnya. Karena karomah itu ada. Tapi kalau dia, orang tersebut mendustakan atau mengingkari orang ini, si fulan ini tidak ada karomahnya, itu boleh, ya, nggak syirik. Tapi kalau seandainya nggak kafir, orang tadi nggak kafir ke Allah, tapi kalau dia mengatakan nggak ada karomah di dunia ini, kafirlah hukumnya. Nah, apa maksudnya ini? Ya, misalnya Pak Buyung ini terkenal punya karomah. Apa karomahnya? Sering makan Indomie satu hari satu malam 50 bungkus. Misalnya, karomahnya dulu tanpa ada buang air besar selama 40 hari 40 malam, macam Fir'aun lah, ya. Udah, misalnya, udah. Nah, semua orang percaya, Tapi ada beberapa orang bilang, aku nggak percaya. Ini Pak Buyung punya karomah, nggak seperti itu. Itu nggak percayanya Ustadz itu
itu tidak kafir terhadap satu orang yang tidak memiliki karomah. Tapi kalau seandainya dia berkeyakinan mengingkari tidak ada karomah di dunia ini, maka kafirlah hukumnya. Ya, karena Nabi tidak ada. Nabi itu Allah datangkan mukjizat, tidak ada. Setelah mukjizat maka itu Allah berikan kepada hambanya yang khusus, itu karomah. Ada juga orang sering makan Indomie mereknya Karomah, ada merek Karomah nggak ada ya. Ya udahlah. Nah ini paham ini ya. Maka yakin nih, yakin kepada iman kepada Rasulnya Allah. Ya, kalau seandainya kalau karomah boleh, tapi kalau Rasul tak boleh. Satu saja Rasul dia dustakan, dia ingkari, maka ini orang sudah kafir ke Allah. Ya, karena dia mendustakan seluruh daripada utusan-utusan Allah. Ya. Wala yanfa'u imanun nasara. Begitu juga tidak ada manfaatnya keyakinan orang-orang Nasrani dengan adanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, kenapa? Karena mereka meyakini Isa itu adalah Tuhan, padahal sebenarnya itu bukan Tuhan. Ya, karena keyakinan mereka itu kepada si Nabi Isa likufrihim. Ya, maka ini sesungguhnya orang ini telah kufur ke Allah, karena Isa bin Maryam itu bukan Tuhan, tapi itu adalah makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan suatu saat akan dinaikkan, diangkat sama Allah, di langit yang kedua. Suatu saat nanti Nabi Isa turun ke permukaan bumi ini. Untuk apa Allah turunkan? Untuk agar semua orang-orang Nasrani ini bahwasanya disembahnya itu bukan Nabi Isa. Yang disembahnya itu adalah sekutu. Ya. Maka untuk meyakini apa yang mereka sembah ini adalah bukan Nabi Isa, maka Allah tunjukkan kekuasaannya Allah turunkan kepada Nabi Isa, Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam untuk mengetahui bahwasanya Isa ini adalah makhluk sama seperti kita, dan diangkat Allah Ta'ala ke langit kedua dan turun menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yajibu ala kulli mukallafin, wajib terhadap setiap orang-orang yang mukallaf, baligh, berakal, ayataqida, i'tiqad, yakin, annal malaika alaihimus salatu wassalam, sesungguhnya seluruh malaikat-malaikatnya Allah itu bin ghairi wasitatin abin wala'ub, itu Allah ciptakan tanpa ada perantara, baik itu dari seorang ayah maupun seorang ibu, gak ada perantaranya. Itu malaikat-malaikatnya Allah, gak ada ya. Nah, itu semuanya kekuasaannya Allah, gak ada perantara. Oh berarti malaikat itu ada maknya, ada ayahnya, gak ada. Ya, falaisu rijalan, dan jangan mengatakan bahwasannya malaikat itu laki-laki, wala nisaan, oh perempuan, wala khunatha, na'udzubillah, banci. Berapa malaikat itu banci? Jangan ya. Ya, nggak ada malaikat banci. Faman i'taqada dzukuratahu kana mubtadi'an fasiqan. Kalau seandainya dia berkeyakinan malaikat-malaikatnya Allah, mereka itu adalah seorang laki-laki, ini adalah mubtadi'an, ahli bid'ah dan fasik. Wah, fasik ke Allah. Wa fi kufrihi qaulani. Ya, itu fasik saja kalau dia mengatakan laki-laki. Tapi kalau seandainya bisa dikategorikan orang tersebut menjadi kafir,
Bagaimana kalau dia yakin bahwasanya itu malaikat-malaikat itu perempuan? Kafirlah dia. Ya. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih mulia daripada perempuan. Maka kalau kita hanya mengatakan malaikat itu laki-laki, itu masih kuat lah derajatnya. Iya, masih kuat derajatnya, tapi tetap digolongkan orang ahli bid'ah ini, mubtadi'an dan fasik, orang yang fasik di sisi Allah. Karena malaikat nggak laki-laki, nggak perempuan. Tapi kalau dia mengatakan malaikat itu perempuan, maka ini sudah keyakinannya kafir ke Allah. Waqad bayyana Allah Ta'ala kufra man i'taqada unasal malaikat. Sudah Allah tunjukkan dalil dalam Al-Quran, siapa-siapa yang mengatakan malaikat itu perempuan, maka itu termasuk orang yang kafir. Wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Ada sebahagian dari mereka yang mengatakan malaikat-malaikat itu Allah jadikan itu hamba-hamba Allah yang perempuan. Ini kalimat inatha ini, perempuan ini, keyakinan mereka mengatakan malaikat-malaikat itu perempuan, maka ini sudah kafir. Tapi kalau dikatakan laki-laki fasiq. Hanya taqalahumul kafiruna inatha. Nah, inilah siapa yang mereka dia berkeyakinan seperti ini, perempuan ini malaikat, maka ini orang-orang ini berarti sudah kafir. Wa aula bil kufri man yaqada khunasum limazid taqis. Yang paling gawatnya lagi mengatakan malaikat itu banci. Oh. Wallahu a'lam bisawab. Insyaallah. Iya. Habis. Mudah-mudahan insyaallah ya yakinan kita kepada iman ke Allah semakin kuat. Ya, semakin kuat ke Allah. Bagaimana caranya? Tadabbur ayatil. Ya, selalu membaca Al-Quran, tidak kurang dari 200 ayat beserta ma'annya, beserta dengan arti-artinya. Baca. Ini orang yang baca Quran setiap hari tidak kurang 200 ayat, maka orang ini nanti dinaikkan derajatnya bersama para anbiya alaihissalam. Firdausi a'la, 200 ayat. Tapi jangan diambil-ambil ayatnya yang Toha, Yasin, Alif Lam Mim, apa lagi? Kaf Ha Ya Ain Shad Alif Lam Ra. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. 200 ayat, ambillah. Yang penting dia 200 ayat baca setiap malam, setiap hari, setiap hari, jangan kurang dari 200 ayat. Insya Allah, mudah-mudahan Allah akan naikkan ini orang-orang takwa ya. Orang takwa begini. Kalau mau jadi takwa, bacalah Quran. Baca Quran. Kata Habib Umar bin Hafil, itu hati itu bercahaya kalau baca Quran. Maka orang yang nggak pernah baca Quran itu hatinya pasti gelap, tak pernah bercahaya. Sudahlah, kalau udah gelap hatinya, pasti gelaplah kuburannya. Karena salah satu penerang kuburan di kuburan itu, kubur itu gelap, penerangnya adalah membaca Al-Quran. Salah satu pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir juga Al-Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang-orang ahli Al-Quran. Amin.